selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
kuasa-Mu memberikan kami kuasa memenuhi setiap kami Tuhan, sehingga kami yang datang dengan berbagai macam persoalan, kami percaya kami pulang membawa kemenangan dari-Mu Tuhan. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami pulang, kami membawa kesembuhan daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bertatalah di atas setiap puji-pujian kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus, mari kau yang sembah Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara, bersukacita hari ini, amin. Boleh bagikan sukacita Bapak Ibu Saudara ke samping, kiri, kanan, depan, belakang, kasih salam, berikan senyuman yang terbaik. Kita mau meninggikan Tuhan lebih lagi. Bersama-sama
Bapa, kami pun akan merenungkan firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Biarlah firman yang akan kami renungkan ini dapat kami mengerti, supaya lebih mudah kami terapkan dalam hidup sehari-hari. Juga dapat kami beritakan ulang dengan tepat kepada sesama kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengar.
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan ya, kita dapat beribadah di tempat yang bagus ini. Tuhan akan berkati tempat ini, akan penuh jiwa-jiwa, bahkan kita perluas, kita cari jiwa untuk kerajaan Tuhan. Nah, dasar gereja kita cari dahulu kerajaan Allah, semua akan ditambahkan. Hari ini saya akan berkhotbah didasarkan pada surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Saya akan berkhotbah dengan judul pentingnya melibatkan Tuhan dalam kerinduan. Didasarkan pada surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15 dengan judul pentingnya melibatkan Tuhan dalam kerinduan. Demikian bunyinya. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah pesan yang indah dari seorang hamba Tuhan, gembala sidang di Yerusalem, gereja mula-mula. Beliau ternyata adalah Yakobus, bukan Yakobus saudara Yohanes Rasul, tetapi Yakobus saudara Kristus, anak dari Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Karena menurut Injil Matius pasal 1 ayat 25, ternyata Ibu Maria dan Bapak Yusuf tidak bersetubuh hanya sampai Yesus lahir. Setelah itu dia punya anak-anak lain. Salah satunya adalah Yakobus. Untuk menghormati terah Kristus, maka setelah Kristus kembali ke sorga, Yakobus diperkenan menjadi gembala sidang di Yerusalem. Dan Yakobus ini sangat perhatian dengan jemaat. Maka dia perhatikan jemaat ini mau kemana, apa yang dia alami. Dan dinasihati di sini, kamu jangan takabur, jangan sombong. Kamu harus melibatkan Tuhan dalam semua rencana hidup. Kamu jangan sok mematok, sok tahu. Kamu harus rendah hati. Bukan tidak boleh buat perencanaan, tetapi libatkan Tuhan. Jangan sok. Tahu apa kamu, apalagi bicara hari esok. Tahu apa kamu, apa yang belum terjadi. Kotanya saja kamu sebut kota Anu, berarti nggak pasti benar. Kotanya aja kamu masih pilih-pilih mau kemana kamu. Apalagi apa yang akan terjadi. Seharusnya kamu berkata, jika Tuhan berkenan, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ini adalah pesan yang berlaku juga bagi kita. Sebagai manusia Bapak Ibu, apalagi di awal tahun seperti ini, banyak rencana kita, banyak keinginan kita, banyak kerinduan kita, banyak maunya kita. It's okay. Jangan sampai kita tidak ada kerinduan. Kalau kita tidak ada kerinduan, tidak dapat kita melanjutkan kehidupan. Mau apa kita ini? Gak ada kerinduannya. Ditanya, ntar aja. Ditanya lagi, gak tahu ah. Ditanya lagi mau apa? Pokoknya, ya susah. Kamu mau apa? Dalam pernikahanmu, perjodohanmu, dalam bisnismu, pergaulanmu, pelayananmu, catat. Tapi jangan lupa untuk melibatkan Tuhan. Silakan punya beribu-ribu kerinduan, tetapi
Satu hal yang tidak boleh lupa, mari kita melibatkan Tuhan dalam kerinduan. Kita seharusnya melibatkan Tuhan dalam segala kerinduan. Mengapa Bapak Ibu? Mengapa kawan-kawan kita seharusnya melibatkan Tuhan dalam segala kerinduan? Ada banyak alasan kalau kita baca Alkitab lebih lanjut. 3 diantaranya yang umum adalah yang pertama, agar kita terhindar dari kesalahan. Berikutnya, agar kita terhindar dari kegagalan. Lalu agar kita terhindar dari kesombongan. Yang pertama adalah agar kita terhindar dari kesalahan. Bapak Ibu, mengapa orang salah? Ada enggak orang salah di dunia ini? Jawab dong. Ada. Mengapa orang salah? Yang disebut salah apa sih? Tidak sesuai dengan yang seharusnya, yang sebenarnya, yang seyogianya. Salah nih. Salah jalan, salah jawab, salah beli, salah jodoh. Oh, bisa ya pendeta salah jodoh? Salah agama, salah invest, salah apa lagi? Salah ngomong, salah apa lagi? Semua yang bisa benar berarti bisa. Semua ada kontranya. Kalau kita ini lupa betapa pengetahuan kita terbatas, coba lihat 1 Korintus 13 ayat 9, maka kita akan lebih mungkin salah. Harap maklum ya, hari ini kita banyak sekali, ya dosa sekali, banyak baca ayat. Siap-siap buka Alkitab, boleh dibantu ditampilkan di layar semaksimal mungkin, dan Anda tidak boleh ngantuk. Ya pendeta yang bikin kita ngantuk? Enggak lah. Anda ngantuknya urusanmu sendiri. Terus nyalain pendeta. Ya boleh dong. Tahu enggak kita ini belajar firman? Ada yang ngajar, ada yang belajar. Harus kerjasama. Betul? Coba, tolong lihat saya. Kalau seorang guru mengajar 2 kali disebut, itu tandanya ada ciri-ciri murid-muridnya masih belum paham atau sudah paham. Jadi kalau khotbah diulang-ulang itu ada indikasi pengkhotbah melihat jemaat belum mengerti. Maka supaya khotbahnya jangan diulang-ulang tep. Bapak Ibu juga harus memberikan perhatian tep. Jangan salahkan pengkhotbah. Kerjasama kita. Saya akan secepat mungkin menguraikan, tapi Anda juga harus berjuang secepat mungkin juga menangkap. Karena kami ini dilatih di seminari dulu. Jangan kau coba-coba beralih ke hal lain sementara hal sebelumnya belum dipahami. Itu yang membuat khotbah kita lulusan seminari ini cenderung lama. Apalagi ini memang jam yang sangat bagus untuk ibadah. Kalau Bapak Ibu bisa lolos jam ibadah seperti ini, itu kendaraan semua sudah diisi berkat Tuhan. Yakin. Kita melibatkan Tuhan karena pengetahuan kita terbatas. Sudah lihat 1 Korintus 13 ayat 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Mengapa tempat ini bagus ya? Mengapa tempat ini bagus? Cahayanya lengkap atau tidak lengkap? Lengkap. Listriknya lengkap atau tidak lengkap? Lengkap. Tapi kalau tidak lengkap, nggak enak. Kalau tidak cukup uap ini semua akan turun. Dipaksa pun malah jebol. Bapak Ibu, pengetahuan kita ini tidak lengkap.
Kita tahu tapi tidak lengkap. Kita punya pengetahuan tapi masih kurang. Tahukah kita soal anak kita? Tahu, tapi apakah kita tahu seluruhnya? Tidak tahu. Tahukah kita soal istri atau suami kita? Tahu, tapi apakah kita tahu sepenuhnya? Enggak tahu. Tahukah kita soal pekerjaan kita? Tahu, tapi apakah kita tahu sepenuhnya? Tidak tahu. Apalagi kalau tersembunyi, belum terjadi, makin kita tidak tahu. Jangankan yang belum kita pelajari, yang sudah kita pelajari pun bisa lupa. Kita belajar matematika enggak sih? Belajar biologi? Belajar fisika? Kalau ditanya ngerti enggak? Ya paling kalau mulai. Itu pun textbooknya harus yang dulu baru kita familiar lagi. Sudahlah kawan, kita mau mengandalkan siapa? Pengetahuan kita itu tidak lengkap. Dan tidak lengkapnya pun relatif. Ada yang kurang 20%, ada yang kurang 30%. Kalau saya ini kurang dari 50%. Tapi saya 99% tahu pendeta. Puji Tuhan kawan, 99% kau tahu, tapi belum lengkap kalau tidak ada 1%-nya. Tapi pernah tidak berdebat sama teman? Sama anak? Sama pasangan hidup? Kenapa Anda berdebat? Karena sama-sama saling mengerti atau sama-sama merasa benar? Jawab dong. Itulah ironi dari perdebatan kawan. Sama-sama merasa benar, sama-sama merasa tahu, tapi tidak sama-sama saling mengerti. Berdebat aja kau terus. Karena kamu ngotot dengan pengetahuanmu saja, tidak mau dikombinasi dengan pengetahuan lain. Kamu hanya lihat dari sudut pandangmu, orang lain lihat dari sudut pandang yang gak mau kau terima. Pengetahuan kita berapapun masih kurang. Tuhan tidak berkata kita tidak punya pengetahuan, tapi masih kurang. Maka harus dipenuhi supaya kita jangan salah. Libatkanlah Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 5, 6 dan 7. Ini ayat indah sekali. Amsal pasal 3 ayat 5, 6 dan 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah menganggap dirimu sendiri pandai, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kalau kita baca mundur ayat ini, orang hanya akan jauh dari kejahatan kalau mendekat pada Tuhan. Dan itu ditandai dari apa? Jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Kamu harus mau berguru sama Tuhan, bertanya sama Tuhan. God can I? God will I? Bolehkah Tuhan? Dapatkah Tuhan? Cobalah minta perkenanan Tuhan. Jangan ngotot dengan maumu sendiri. Kita tidak anti pengetahuan, tapi pengetahuan kita terbatas. Tidak boleh kita anti pengetahuan. Pengetahuan dalam apapun, semua ada ilmunya. Semua ada ilmunya. Amsal 19, mumpung kita di kitab Amsal, ayat 2 dan 3. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Amsal 19 ayat 2 dan 3. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kenapa kau gusar terhadap Tuhan? Kau jalan sendiri. Kau boleh gusar terhadap Tuhan kalau Tuhan yang memberitahu, tapi kamu salah langkah juga. Atas pemberitahuan Tuhan kamu mulai protes. Survei mengatakan tidak pernah Tuhan salah bimbing kita. Maka kalau kita kurang hikmat Bapak Ibu, jangan kita takut. Jangan kita takut. Tuhan itu Maha tahu. Tinggallah kita mau tidak bertanya. Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5.
Barang siapa di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, dan Allah akan memberikannya soal apapun. Dan Tuhan itu maha tahu dari sononya, dan Tuhan juga maha tahu apa yang sedang terjadi. Bapak Ibu lihat kan, sekarang ini di Amerika California sana jam berapa? Jam berapa? Ya taruhlah tambah 14. Jam 2. Karena saving late day mungkin 15. Kita dulu nggak tahu, tapi Tuhan tahu nggak apa yang terjadi di Amerika berbarengan dengan di Indonesia? Mengapa dia tahu? Jangan pakai kemahatauannya dulu, logika dulu. Sebab Tuhan melihat dari sorga planet-planet ini, kita nggak sanggup. Tuhan lihat nih, ada apa yang sedang terjadi di planet ini sekaligus di planet itu. Dari atas dia capture. Kita nggak sanggup. Satelit kita paling banter satelit bumi. Bapak Ibu saya ikuti khotbah ini. Tapi Tuhan bisa lihat jauh. Coba Bapak Ibu, saya dari sini untuk berjalan ke sana berapa detik kalau pelan? Kalau Anda tetap di situ sementara saya berjalan, Anda bisa ikuti enggak? Bisa hitung? Terus ternyata Anda hanya lihat sekilas lalu tinggal. Pada detik keberapa di titik mana Anda tinggalkan saya dari sana? Mungkin di sini lalu kita beda ruang. Anda masih tahu apa yang saya terjadi di sana? Tapi Tuhan tahu. Mengapa? Tuhan lihat semuanya tanpa pembatas. Maka tahun depan Tuhan sudah tahu. Sementara kita sedang menjalani. Kok bisa pendeta? Jarak antara sini dengan surga itu berapa miliar tahun cahaya. Jangan pakai tahun suara deh. So quick, so fast. Beneran. Kapan-kapan kita urai. Maka ada orang bilang ini, orang Kristen kalau nggak bodoh adalah gila. Masa dunia ini untuk ada solar saja lewat plankton harus jutaan tahun baru jadi minyak. Kok bisa langit dan bumi diciptakan 6 hari? Kalau nggak bodoh ya gila. Oh kita nggak bodoh apalagi gila. Sebab Tuhan yang menjadikan who is standing behind of the God, istilahnya. Maka satu hari buat Tuhan bisa 1000 tahun buat kita bukan perbandingan umum, tapi pengandaian. Tuhan itu Maha Tahu. Ulangan 29 ayat 29. Sebab hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan Allah kita. Bagi kita hanya sebatas Taurat yang tertulis. Maksudnya apa? Berdasarkan sejarah hanya kita tahu. Yang lain Tuhan yang tahu. Yang belum tercatat dalam Taurat ini kita tidak tahu. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan Allah kita. Tapi bagi kita adalah hal-hal yang tertulis dalam Taurat ini. Jadi sejarah yang belum tertulis kita tidak tahu. Sejarah yang belum terjadi kita tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu masa depan anak-anak kita. Mana kita tahu?
kita tanya terus pada Tuhan, Tuhan, saya tidak mau salah, saya mau benar hidup saya. Nah kalau sampai saya salah jalan, minimal apa kalau kita salah jalan? Rugi waktu. Karena untuk mutar saya, balik lagi berapa menit, berapa detik. Waktu begitu berharga. Dan main-main dengan waktu. 1 tahun, 2 tahun, salah jodoh, salah bisnis, aduh. Dan itu terkait dengan apa? Waktu berurusan dengan apa? Energi berurusan dengan apa? Uang, hepeng, money, chain. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan, Amsal 3:6, Ia akan meluruskan jalan kita. Lurus apa pengertiannya Amsal 3:6? Lurus ada 2. Lurus secara moral, kita tidak buat salah, tidak perlu bayar denda. Kenapa? Lurus jalan kita, nggak ngelanggar aturan. Jadi semua hasilnya buat siapa? Ya buat kita. Nggak usah takut. Orang kita ngatur lurus jalan kita, putih, bersih. Semua yang kita dapat dalam perjalanan bagian kita. Tapi kalau langgar aturan, biar dapat banyak, tunggu dendanya berapa, bisa minus, boncos, bocuan. Lurus juga adalah secara manajemen, cepat nyampe, straight to the finish, cepat nyampe, lurus. Terima kasih, Om Michael. Karena saya baru pertama kali dikasih tunjuk, pastor nanti kalau datang sini cepat sekali, di dunia ini tidak ada jalan lurus, tapi Tuhan bisa lurus kan? Lihat, Tuhan meluruskan jalan sama dengan Tuhan tahun ini, jalan sama dengan Tuhan agar kita terhindar dari kesalahan. Karena kalau sampai salah Bapak Ibu, sekecil apapun kesalahan harus kita bayar. Nggak ada kesalahan yang tidak didenda. Sayang kan? Minimal rasa malu. Nggak apa-apa pendeta sudah bisa malu. Dasar lu. Jangan bilang nggak apa-apa malu. Emang enak malu Bapak Ibu? Nggak enak malu. Malu karena salah kita, bebal kita. Hindari malu yang tidak perlu. Libatkan Tuhan. Jangan sok pinter. Bergurulah sama Tuhan. Amin. Terlebih kalau kita memang sudah mentok, angkat tangan, raise your hand. Raise your hand. Kalau orang angkat tangan Bapak Ibu, dalam perang saja orang angkat tangan boleh ditembak gak? Kalau tembak menembak boleh ditembak gak? Humaniter namanya. Angkat tangan di hadapan Tuhan, Tuhan turun tangan. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Raise your hand. Angkat tanganmu, saya tidak tahu Tuhan. Tuntun saya Tuhan. Maka kita akan terhindar dari kesalahan. Terakhir, Amsal 14 ayat 12 mengenai hal ini. Ada jalan yang disangka orang lurus, dan taunya ujung-ujungnya menuju Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, ujung-ujungnya capek. Bapak Ibu dengar ya nggak sini Bapak? Nggak suka ya? Bapak Ibu nggak suka? Saya mau beritahu, firman seringkali kita dapat yang tidak kita sukai. Sama seperti mama masak makanan. Anda boleh bosan, tapi pastikan bahwa mama masak yang sehat. Gereja punya menu diatur dari sorga. Gereja bukan tempat jajan.
Gereja adalah rumah rohani kita. Tuhan mau bicara apa hari ini? Listen, give attention, notice. Tangkap semua firman itu. Tangkap semua firman itu. Tangkap semua firman itu. Buka mulut kita. Firmanlah Tuhan, aku bersedia untuk mendengar. Makan semua. Makan semua. Sekenyang-kenyangnya kita. Tuhan tuh mau bersabda. Dan itu gimana ya Bapak Ibu? Yang salah paham ya. Boleh disebut mouth to mouth itu ya. Coba lihat Matius 4:4. Matius 4:4. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Jadi kita ini harus memposisikan diri sebagai anak gede atau anak kecil di hadapan Tuhan. Jangan salah jawab. Anak kecil. Met awon payas rohakon sesalahu Yesus dong aku toto. Met awon payas rohakon sesalahu Yesus dong aku toto. Waktu kami masih kecil, nenek selalu ajarkan begini. Yesus, aku ini anak kecil sekali. Aku tidak bisa apa-apa. Takut mau ke sumur di belakang rumah. Takut lewat kebun. Takut lihat ini lewat, lihat itu. Met awan kecilnya aku ini. Sucikan hatiku, payas rohaku. Sucikan buat aku percaya padamu. Sesada, oh Yesus, only you, my close friend. Bapak Ibu, kita kalau seperti anak kecil, mama kasih makanan mama yang baik, makan, buka mulutmu. Ini Tuhan punya firman, makan firman. Didorong gak jatuh. Nggak jatuh. Hembusan apa? Badai apa? Di saat badai bergelora. Badai apa? So strong. Firman masuk. Karung tidak dapat berdiri tegak kalau kosong. Dengan apa kita isi hidup ini? Kenapa kebobolan terus, jatuh lagi, sakit lagi? Saya tidak anti sakit. Saya tidak berkata kita tidak akan sakit. Tapi kita tidak sakit-sakitan. Look strong in the Lord. Siapa bisa hina kita? Hinaanmu gak bisa meruntuhkan iman. Enggak, kasih banyak dengan kuat. Maka kita menjadi orang kuat yang sebenarnya the true strong man in the Lord. Who is him? Who is her? Orang kuat yang sesungguhnya bukan dihitung dari berapa banyak yang kita jatuhkan, tapi berapa banyak pun jatuhkan kita nggak jatuh-jatuh. Penyakit kamu mau jatuhin aku nggak bisa. Kamu hanya bisa sedikit sakit di aku, tapi aku tidak bisa jatuh. Kekuatan Tuhan. So kita sudah makan firman. Makan sekenyang-kenyangnya. Cuma karena kita ini kan banyak urusan, bukannya makan firman terus urusan kita. Kita juga harus bagi firman. Kita juga harus kerja. Tapi pada saat firman diutarakan, kita tidak akan salah. Lalu kita tidak akan gagal. Mengapa tidak gagal?
Ya Tuhan sama dengan kita, gimana bisa gagal? Tunggu pendeta. Tapi bisa enggak doa kita tidak sesuai dengan yang kita minta terjadi? Bisa. Tapi lihat endingnya bagus enggak? Bagus, malah lebih bagus. Saya mau beritahu ya, tidak pernah doa kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus gagal, tidak ada. Saya jelaskan mengapa tidak. Dia Bapa yang baik. Jika kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang secara normal, tidak ada bapak yang jahat sama anaknya kecuali dia. Sorry ya, sorry daddy, sorry to say, tidak ada mama yang tidak sayang sama anaknya kecuali dia. Sorry mami, sorry to say mama. Jika kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga. Wow. Maka rendahkan hati kita, rendahkan jalan sama Tuhan. Bukan main. Apa yang kita doakan? Bapak yang Maha Tahu bilang apa? Oke, aku sudah catat. Tapi ini akan cair pada saat kamu sungguh-sungguh butuhkan. Enggak Tuhan sekarang. Enggak sekarang kamu belum perlu. Kamu hanya takut hari tapi aku sudah tahu untukmu. Yang kedua, pola yang lain apa? Tuhan melihat, enggak. Selain kamu takut, khawatir, dan ini memang bukan untukmu, but I give you better, something better. Tuhan tidak pernah biarkan kita pergi dengan tangan kosong. Ya Bapak yang baik. Ya Bapak yang sungguh. Ya Bapak yang baik. Matius 18 ayat 3 dan 4. Matius 18 ayat 3 dan 4. Maka barang siapa di antaramu ingin melihat kerajaan Allah dan kuasanya, sekaligus kamu harus merendahkan diri seperti anak. Jangan sok dewasa, sok mandiri, sok paham, sok ngerti di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia nggak boleh berlaku seperti anak kecil, harus seperti dewasa. Nanti kita dipermalukan. Tapi di hadapan Tuhan kita harus salat. Tuhan, aku anak kecil, aku nggak ngerti apa-apa. Bagaimana besok, bahkan bagaimana siang nanti, bagaimana aku ngomong sama bos ini, bagaimana aku menjelaskan ada kecelakaan tadi, bagaimana menjelaskan tadi tidak sampai. Tuhan, oke, aku akan ngomong, dan Tuhan itu maha mampu. Dia adalah coordinator of the universe, dan dia bisa mempertemukan orang di sini di sana. Saya maksud koordinator begini, perhatikan. Paulus di dalam Kisah Rasul pasal 9. Paulus sebentar lagi Ananias dari Damsik akan berdoa untukmu. Sementara yang sama Tuhan bilang apa? Ananias, kamu harus berdoa buat Paulus. Terkonfirmasi oleh koordinator. Tidak ada kegaduhan, tidak ada kerancuan, tidak ada tolak menolak. Semua adalah ketemu jodoh. Tuhan yang jodohkan. Cornelius di Kaisarea dalam Kisah Rasul pasal 10. Petrus sedang di Yope. Apa kata Tuhan kepada Cornelius? Cornelius, kamu suruh siap-siap, Petrus akan datang. Tuhan bilang apa? Petrus belum mesti ke rumah Cornelius. Mau lebih gampang ketemu pebisnis, mau ketemu pedagang, jodoh. Tuhan, tolong dong, aturin saya mau ketemu. Gak usah minta kaca belecah dari dunia ini. Apa yang tidak pernah terpikir oleh pikiran, pendengaran kita, Tuhan sediakan. Lututmu berlutut. Raise your hand.
boleh. Di hadapan orang yang berlutut, Anda harus tegar, siap kerja, siap melangkah. Tapi di hadapan Tuhan beda. Amin. Tuhan, tolongin dong. Tuhan, tolongin. Tuhan tuh punya berkat. Kita orang-orang kecil di hadapan manusia ya, biasanya dunia ini kan pemerintah dengan tangan besi penguasa. Tuhan sudah berkata. Tapi lihat Lukas 12 ayat 32. Lukas 12 ayat 32. Jangan takut hai kawanan kecil, Bapamu sudah menyediakan bagimu kerajaan. Lukas 12 ayat 32. Jangan takut hai kawanan kecil, Bapamu sudah berkenan menyediakan kerajaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kerajaan yang diberikan. Saudara, jangan sesedih itu saat sedih, jangan sesusah itu saat susah. Angkat wajahmu pandang Tuhan, angkatlah wajah, Rajamu tiba. Sembah dan puji, puji dan sembah, Dia nyanyilah. Kalau kita melibatkan Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal. Ayub 42 ayat 1 dan 2 ayat Ayub 42 ayat 1 dan 2. Berdoalah Ayub, Tuhan aku tahu sekarang bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya mau tanya Anda, boleh nggak pakai ruangan ini kalau tidak ada surat yang boleh mengizinkan? Berarti mesti ada order, betul? Betul? Harus ada perintah. Kalau Tuhan tidak berfirman, jangan pergi. Jadi minta approval Tuhan. Please sign. Boleh enggak? Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Tapi saya minta tolong sedikit saja waktu untuk bagaimana pola Tuhan bekerja dengan firman-Nya. Lihat nih, ada selas yang indah. Yesaya 55 ayat 8, 9, 10, 11. Yesaya 55 ayat 8, 9, 10, 11. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dan bumi dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, hai manusia, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Haleluya. Tahu air hujan pernah dan naik lagi? Tidak pernah. Kalau sudah jatuh-jatuh, kalau Tuhan sudah berfirman, jadi. Tapi lihat, belum selesai. Hujan hanya akan menggenangi tempat yang tinggi atau yang rendah. Jawab. Semakin rendah semakin dapat. Rendahkan hatimu supaya diairi firman. Kalau tidak, kau kelihatan tinggi tapi kering. Lower.
lower. Lewat aku Tuhan, firman-Mu Tuhan. Jangan gede-gede bohong. Rendahkan hatimu, karena hanya tanah yang rendah yang akan dialiri air. Kalau tidak, stop. Kelihatannya gunung itu tinggi, tapi kering. Hanya jadi hiasan, tapi tidak bisa menjadi berkat. Berkat selalu datang dari tanah yang basah. Itulah kita. Terima firman itu lewat Tuhan. Lewat lagi Tuhan. Lewat sini aja Tuhan. Lewat sini Tuhan. Dan kalau kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan, bisa gagal? Tuhan pernah gagal? Tuhan pernah gagal? Yang terakhir Bapak Ibu adalah melibatkan Tuhan agar kita terhindar dari kesombongan. Betapa indahnya kalau kita ini rendah hati. Tapi kalau orang yang tidak melibatkan Tuhan, ya sombong. Logikanya di mana? Kalau dia merasa tidak melibatkan Tuhan, ditanya orang, hebat kamu ya? Oh iya. Oh sukses kamu? Oh itu jangan dulu. Wah itu punya gue, iya lah. Kok kamu bisa kaya sih? Aku kan orangnya hebat. Dan beli. Oh kamu pintar ya, bisa cum laude plus. Iya. Kan kau teman, pernah nggak aku pulang duluan sebelum selesai? Aku kan selalu di perpustakaan kan. Oh kelihatan siapa yang kau puji-puji ini? Semua karena dia sombong, tidak akan pernah mengucap syukur. Dan lihat Bapak Ibu, orang sombong bentar lagi akan jatuh, sebab tidak ada yang ngomong, tidak ada yang nikah. Tolong lihat saya, inilah prinsip. Kalau kita meninggikan Tuhan, kita ikut terangkat. Yang setuju katakan amin. Perhatikan, kalau kita meninggikan Tuhan, kita ikut apa? Kalau kita meninggikan Tuhan, kita ikut apa? Tuhan, bolehkah aku berjalan di atas air seperti dirimu? Kalau kita meninggikan Tuhan, coba tinggikan Tuhan, kau akan ikut terangkat. Tapi kalau kau tinggikan dirimu sendiri kawan, saya nggak tanggung jawab, sebentar lagi kau akan jatuh terjerembab. Tidak ada yang nopang kamu. Bawah kosong, atas nggak megang, hancur. Tapi orang pengasihan Tuhan apabila ia jatuh tidak akan tergeletak. Amin. Tergeletak orang dalam Tuhan. Pikir baik-baik, melibatkan siapa tahun ini? Kalau kita Bapak Ibu melibatkan Tuhan, kita akan terhindar dari kesombongan. Kita rendah hati malah semakin diberkati. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Tuhan menentang orang congkak, tapi mengasihani yang rendah hati. Ayat 6. Maka rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, dan Dia akan meninggikan pada waktu. Sekalian ayat 7, mengapa orang khawatir? Ya karena dia tidak ada yang pegangannya salah, khawatirlah dia. Tapi kita tidak perlu khawatir kalau kita percaya. Ayat 7, kalau kita percaya Tuhan yang memegang kita, nggak ada alasan kita khawatir.
Pegangan kita kuat. Jangan berpegang sembarang berpegang. Jangan berpegang kepada yang rapuh, nanti kau ikut. Pegang pada hartamu, enggak kuat kawan, enggak kuat. Pegang pada orang tuamu, kecuali orang tua juga datang pada Tuhan. Puji Tuhan, double tuh. Tapi hanya pada orang tua. Apapun ada masalah di dunia ini, ingat ya, kata terakhir yang saya mau sebut, naik banding pada Bapa di surga. Naik apa? Banding. Dia melebihi semua hakim pemimpin dunia. Naik apa? Banding. Pentingnya melibatkan Tuhan dalam kerinduan agar kita terhindar dari kesalahan, kita terhindar dari kegagalan, kita terhindar dari kesombongan, kita bahagia menjadi berkat bagi sesama. Mari tunduk kepala. Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu kawan-kawanku pergumulkan, tapi pertemuan ini pasti tidak sia-sia. Dan ini bukan kebetulan. Bukan hatimu buat firman, bukan dirimu buat Allah. Pandang Tuhan lagi, pandang Tuhan. Ayo bicara 1-2 menit saja walaupun kepada Tuhan. Ayo Bapak. Tidak harus suaranya terdengar oleh orang lain, tapi cerita hatimu katakan kepada Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Berbicara kepada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan. Tuhan sedang bertanya, what do you want from me, my son? What do you want from me, my children? What do you need? What do you want to be? Bicara kepada Tuhan. Perjodohan, bekerja, rumah tangga, atau kita sedang mengidap penyakit. Hei, dengar, Tuhan ajaib. Dia luar biasa, sanggup melakukan segala perkara. Dia mengasihimu, itu yang terpenting. Dia cinta kepadamu, dia mengasihimu, dia mengasihimu, dia mengasihimu, dia mengasihimu. Kalau dia mengasihi kita, apa yang tidak akan diberi? Jangan harap manusia yang mengasihi kita. Manusia perlu kasih dari kita dalam doa, tapi jangan harap kasih dari manusia. Harap kasih Kristus. Jesus, 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 Jesus. Tahun ini kami tidak mau salah lagi, Tuhan. Tahun ini kami tidak mau gagal lagi, Tuhan. Tahun ini kami tidak lagi mau memegahkan diri